guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Madam mengangkat kasus di Texas, Amerika Serikat. Bagaimana hipnotis digunakan untuk mengungkap pelaku yang bertindak di luar hukum. Teknik hipnotis ini sudah digunakan sejak tahun 1800-an oleh kepolisian Amerika, termasuk FBI, dan 75% memberikan hasil yang memuaskan. TKP-nya ada di McKinney, suatu kota di Texas. Dengan penduduk sekitar 200.000, McKinney merupakan kota terpadat nomor 19 di Amerika. Sebagian besar penduduk kota itu merupakan pendatang, di antaranya dari Afrika, Amerika Latin, Hispanik, Asia, dan lainnya. McKinney merupakan kota dengan 1001 pesona. Ada bagian wilayah kota dengan model rumah-rumah penduduk di masa lalu pada zaman cowboy. Ada rumah bernuansa modern dan rumah-rumah futuristik. Jadi seolah-olah kita dibawa ke masa lalu dan masa depan melalui lorong waktu. Karena sebagian besar penduduk McKinney adalah pendatang, kota ini sangat multikultural. Ada berbagai nuansa budaya dari Afrika, Amerika, Asia, budaya Latin, dan lain-lain. Meskipun terdapat berbagai suku bangsa dan budaya, kota ini relatif aman. Namun, ada suatu kejadian yang cukup membuat syok penduduk McKinney. Pada suatu musim panas tanggal 8 Juli 2006, di komplek kantor pemasaran perumahan, sepasang suami istri hendak melihat contoh rumah yang akan mereka beli. Kantor dalam keadaan terbuka, namun nampaknya sepi. Karena itu mereka langsung masuk ke dalam. Tetapi mereka terkejut melihat lantai bagian dalam memerah. Mereka pun mengikuti jejak pada lantai yang memerah itu. Betapa terkejutnya ketika sampai dapur, mereka melihat staf pemasaran Sarah Walker dalam keadaan tergeletak di lantai, tidak bernyawa dengan banyak luka di tubuhnya. Mereka pun segera menghubungi 911. Tidak hanya keluarga Sarah yang merasa terpukul dengan tragedi tersebut, penduduk McKinney juga merasa sedih. Kepolisian McKinney sebagai pengayom rakyat merasa prihatin dengan kejadian tersebut, karena selama ini McKinney adalah kota yang relatif aman. Sarah Walker adalah seorang ibu rumah tangga yang baru bercerai dengan 2 anak yang sudah remaja. Dia seorang staf pemasaran yang sukses karena prestasinya beberapa kali muncul di televisi lokal. Sarah orang yang sangat energik dan selalu berpikir positif. Kesuksesannya sebagai staf pemasaran secara otomatis membuat penghasilannya membaik, sehingga dia memiliki mobil mewah dan perhiasan mahal tak pernah lepas dari tubuhnya. Detektif Katie Hudson ditugaskan untuk memimpin investigasi kasus Sarah. Dari kondisi TKP yang berantakan dan tubuh korban yang banyak luka, nampaknya Sarah mengadakan perlawanan sekuat tenaga, walaupun akhirnya harus menyerah. Dari penyelidikan melalui CCTV, sebelum ke kantor, Sarah datang ke sebuah bank, terlihat sedang mengantri dan mengenakan perhiasan mahal. Namun perhiasan tersebut tidak ada pada tubuh korban, berarti kasusnya adalah perampokan. Disinyalir pelaku adalah seseorang yang menyamar menjadi pembeli. Menurut adik Sarah, 30 menit sebelum ditemukan meninggal, korban menelpon adiknya. Namun tiba-tiba dia menghentikannya, katanya ada seorang calon pembeli yang datang. Sayangnya tidak ada satu bukti pun bisa didapat, sehingga pelaku sekarang bebas berkeliaran, dan ini menyebabkan polisi McKinney tidak bisa tidur nyenyak. Dari olah TKP terlihat kejadian awalnya di ruang tamu, di mana Sarah dengan sekuat tenaga melawan, sehingga pelaku juga terluka. Dan cairan merah pelaku ada di wastafel. Dia pasti membersihkan tangannya di wastafel tersebut. Bukti lain adalah korban digigit. Berdasarkan hasil penyelidikan forensik, cairan merah yang ada di lantai berasal dari 2 orang yang berbeda, yang berarti milik korban dan pelaku. Karena tidak ada bukti yang bisa menunjukkan pelaku, detektif mulai menyelidiki kehidupan pribadi Sarah.
Sarah yang berusia 40 tahun baru saja bercerai dan orang terakhir yang ditemuinya pada saat itu adalah Randy Tate, mantan suaminya. Karena sebelum berangkat, Sarah mengantar anaknya ke rumah Randy. Maka dialah sebagai orang pertama yang dicurigai sebagai tersangka. Dari hasil interogasi, Randy mengatakan bahwa dia punya alibi karena pada saat itu sedang bermain golf dengan temannya. Awalnya dia kooperatif, namun ketika diminta sampel DNA-nya, dia menunjukkan sikap kurang suka. Walaupun pada akhirnya dia berikan juga. Ketika dicek DNA-nya, hasilnya tidak sama dengan DNA pelaku. Jadi gugur statusnya sebagai tersangka. Detektif beralih pada kegiatan Sarah. Apakah dia punya pacar setelah bercerai? Mereka mengecek komputernya. Ternyata Sarah bergabung dengan situs Billionaire Match, situs yang mewadahi para jomblo mencari jodoh. Namun dari chatting yang dilihat, Sarah belum mengadakan hubungan dengan satu pria pun, hanya sebatas berkenalan. Detektif juga mewawancarai beberapa orang yang bekerja di kompleks tersebut dan mengambil sampel DNA mereka. Namun ketika dicek, tidak ada satupun yang cocok dengan DNA pelaku. Maka kasus Sarah menemui jalan buntu. Detektif tidak tahu lagi harus menempuh cara apa. Penyelidikan kasusnya dihentikan. Namun suatu saat tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Nelson datang ke kantor polisi dengan membawa informasi yang sangat penting. Dia adalah suami dari staf pemasaran yang bekerja di kompleks perumahan yang berbeda dengan Sarah. Dan kantor pemasarannya berseberangan dengan kantor Sarah. Dia bercerita bahwa ketika mereka sedang menikmati weekend di sebuah hotel, tiba-tiba seseorang yang mengaku bernama Chen Li menelpon istrinya. Katanya dia ingin membeli sebuah unit rumah. Maka Nelson mengantar istrinya menemui laki-laki tersebut di kantor pemasaran. Ketika sampai di lokasi, mereka melihat sebuah mobil Mustang berwarna putih dan seorang pria keluar dari mobil tersebut. Pria yang mengenakan topi, kacamata, dan sepatu sneakers itu mendekati mobil mereka. Ketika Nelson menanyakan kepada pria itu, apakah dia yang bernama Chen Li, dia menjawab bukan. Mereka kemudian masuk ke kantor menunggu seseorang yang bernama Chen Li datang. Dari jendela, Nelson melihat seorang wanita datang di kantor pemasaran yang lokasinya berseberangan dengan kantor istrinya. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, siapa dia? Oh, itu Sarah, staf pemasaran kantor depan, jawab istrinya. Wow, keren ya, kata Nelson. Dia juga melihat mobil Mustang putih di belakang mobil Sarah. Karena ditunggu lama, seseorang yang bernama Chen Li tidak juga datang. Mereka berdua memutuskan kembali ke hotel. Nelson mengusulkan untuk menemui Sarah, sekedar berkenalan, namun istrinya menolak. Langsung ke hotel saja, katanya. 20 menit kemudian, betapa terkejutnya ketika mereka melihat berita di televisi, Sarah diketemukan sudah tidak bernyawa di kantornya. Menurut detektif, istri Nelson sangatlah beruntung karena sebetulnya yang menjadi target adalah dirinya. Jika dia tidak didampingi suami, tentu sudah menjadi korban. Hal yang membuat polisi lega adalah kini mereka memiliki saksi mata. Bisakah saksi tersebut mendeskripsikan wajah pelaku? Sayangnya ketika Nelson datang, peristiwa tersebut sudah terjadi beberapa minggu sebelumnya, sehingga dia tidak bisa secara detail mengingat wajahnya. Dan ketika diminta melihat apakah pelaku ada di antara foto ex-narapidana di seluruh kepolisian Texas, dia tidak menemukan satu orang pun. Maka pihak kepolisian McKinney menggunakan bantuan hipnotis. Sergeant Richard Singh adalah staf kepolisian McKinney yang ahli dalam bidang hipnotis. Ketika dihipnotis, Nelson dikondisikan dalam keadaan rileks. Kemudian pikiran bawah sadarnya diaktifkan, sehingga Nelson merasakan seperti melihat sebuah film yang diputar kembali dan nampak terlihat jelas wajah pelaku.
Dia menggambarkan bahwa pelaku adalah seorang dari Asia, berusia sekitar 27 tahun, berbadan kekar, dan lain-lain secara detail. Sambil dia menjelaskan apa yang dia lihat, seorang staf kepolisian, Ray Clark, yang ahli dalam gambar sketsa wajah, mulai menggambar. Tak lama setelah selesai hipnotis, jadilah sketsa wajah pelaku. Dan detektif segera menyebar sketsa wajah tersebut ke seluruh media di Amerika. Tidak menunggu lama, tiba-tiba kantor kepolisian McKinney mendapat telepon dari seorang yang mengaku mengenal pria tersebut. Bahkan dia menyewa salah satu rumah yang dimilikinya. Penelpon itu mengatakan bahwa pria itu mendatangi rumahnya hendak meminjam telepon. Namun ketika dia menolak, pria itu marah-marah sehingga dia terpaksa menelpon polisi. Pria itu adalah Kosul Chantakumane. Orang tuanya berasal dari Laos, tapi dia lahir di Amerika dan sejak usia 15 tahun sudah bolak-balik masuk penjara karena melakukan tindakan yang melanggar hukum. Terakhir, dia merampok dan menyandera 2 orang wanita yang sudah tua di negara bagian North Carolina. Untuk itu, dia dipenjara selama 6 tahun. Sebetulnya baru 6 bulan lalu dia dibebaskan secara bersyarat. Artinya dia akan selamanya bebas jika bertingkah laku baik, tapi akan dihukum lebih berat jika melakukan tindak kejahatan lagi. Karena kakak perempuannya tinggal di McKinney, maka dia mengikuti kakaknya yang ingin membantu menata masa depannya. Ketika diinterogasi, Kosul menyangkal habis-habisan bahwa dia terlibat dengan meninggalnya Sarah Walker. Namun ketika dicek tangannya terlihat bekas luka lebam. Maka detektif menanyakan tentang luka di tangan tersebut. Kosul menjawab bahwa dia berolahraga terlalu keras sehingga melukai tangannya. Alasannya tidak masuk akal. Meskipun dia menyangkal habis-habisan, detektif punya bukti rahasia, yaitu bekas luka gigitan yang ada pada korban. Dan berdasarkan hasil forensik, struktur gigi yang ada pada luka gigitan itu sama dengan struktur giginya. Akhirnya, bukti telak juga ditunjukkan detektif. DNA Kosul sama dengan DNA yang ada pada cairan merah yang menetes di lantai. Ditunjukkan bukti-bukti tersebut, Kosul hanya diam membisu, tak berkutik, dan tak mampu berkata-kata lagi. Detektif percaya bahwa Kosul mencari target staf pemasaran wanita yang bekerja di perusahaan real estate, karena biasanya mereka bekerja sendirian. Dalam peristiwa tragis itu, sebetulnya target pertamanya adalah istri Nelson. Karena dia datang bersama suaminya, Kosul mengurungkan niatnya. Namun dia tidak menyerah, menunggu mangsa lain. Tak lama kemudian Sarah sampai di kantornya, dan dialah target yang tepat. Karena datang sendirian saja dan merupakan sasaran empuk baginya. Kosul adalah seorang psikopat sekaligus sosiopat yang sangat berbahaya. Pengadilan memutuskan Kosul bersalah telah menghilangkan nyawa Sarah Walker dan hukumannya setimpal. Dia harus menyerahkan nyawanya juga dengan cara disuntik. Beberapa tahun setelah banding dan permohonan gerasinya ditolak, hakim menetapkan tanggal 10 November 2021 sebagai pelaksanaan hukumannya. Namun pembimbing agamanya minta perubahan waktu sehingga diundur sampai tanggal 17 Agustus 2022. Kini dia hanya bisa merenung, menghitung sisa umurnya yang tinggal beberapa bulan lagi. Ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan hukuman tersebut dan meminta menggantinya dengan hukuman seumur hidup karena dianggap tidak manusiawi. Namun pengadilan tetap pada keputusannya dan tidak akan berubah. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.